Oke, halo semuanya. Seperti yang kalian lihat di sebelah gue udah ada office chair yang sangat amat cakep sekali yang dikirimin oleh Rexus dari bulan kemarin kalau nggak salah. So, thank you banget buat Rexus Indonesia yang udah ngirimin kursi ini. Dan tentu saja di video kali ini gue bakalan bahas seputar kursi barunya Rexus ini, yaitu Rexus NC1 Max atau NC1 Max ya. So, let's go, kita mulai aja reviewnya. Oke, jadi langkah-langkah untuk merakitnya tentu saja kita mesti buka boxnya dulu. Habis itu keluarin semua isinya yang cukup banyak. Untuk bagian yang gede-gede di sini ada senderannya, terus ada tempat duduk dan juga ada kakinya. Sedangkan untuk part-part kecilnya ada mounting atau gua nggak tahu namanya apaan. Terus ada armrest, ada hidrolik, ada baut-baut dan tools, headrest, hanger, dan 5 buah roda. Oh ya, dalam kelengkapannya tentu saja kita juga udah dikasih kertas sakti yang gampang dimengerti, jadi nggak perlu bingung untuk ngerakitnya. Nah, pertama di sini kita perlu pasang ke 5 rodanya dulu dengan cara ditekan aja sampai ngeklip. Setelah itu kita perlu pasang hidroliknya dengan cara disimpan atau ditaruh aja di atas rodanya dan ditekan-tekan dikit biar masuk. Next, kita perlu pasangkan mountingnya ke bagian tempat duduknya dan di sini dia pakai 4 buah baut yang tersebar di setiap ujung-ujungnya. Habis itu kita tinggal pasang bagian senderan ke mountingnya tadi dan dibaut menggunakan 3 buah baut. Kalau biasanya di kursi gaming itu senderannya nempel langsung ke tempat duduknya, di sini agak beda karena senderannya ini dibaut ke bagian mountingnya. Berikutnya tinggal pasang kedua armrestnya aja menggunakan 3 buah baut di masing-masing sisi. Lubang baut di armrestnya ini bentuknya agak memanjang, jadi kita bisa geser-geser mau posisi paling dekat dengan tempat duduknya atau sebaliknya. Setelah kepasang semua, kita tinggal naikin aja satu set bangkunya ini ke bagian atas kakinya. Sisanya tinggal finishing aja, yaitu masang headrest yang dibaut menggunakan 2 buah baut dan pasang hanger di bagian belakang headrestnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini bentuk kursinya ketika selesai dirakit dan ini bentuknya bener-bener cakep banget. Dia tuh desainnya simple, elegan, dan gue juga suka banget sama perpaduan warnanya karena dia pakai warna bobo tua sama hitam, kombinasinya tuh cakep banget, nggak terlalu kontras dan juga tentunya nggak mencolok. Jadi bener-bener terlihat elegan. Di bagian headrest dia pakai kain fabric dengan bentuk yang sangat amat suportif untuk leher kita. Headrestnya ini juga bisa diatur ketinggiannya biar sesuai sama posisi yang kita mau. Dan bukan cuma itu, dia juga punya mekanisme tilting tanpa locking system. Terus di bagian belakangnya dia ada hanger tadi untuk gantungin baju atau apapun. Dan ini kalau nggak mau dipakai bisa dilepas juga sih biar kelihatan lebih clean. Terus untuk senderannya dia kan pakai model jaring-jaring dengan bentuk yang sangat amat suportif dengan punggung kita. Terlebih dia juga punya semacam lumbar support di belakang kain jaringnya ini. Selain bagian headrest dan senderan yang suportif banget, bagian tempat duduknya juga nyaman. Dia pakai kain fabric yang sama dengan bagian headrestnya tadi dengan kualitas yang bagus. Jahitannya juga rapih dan busanya cukup tebal. Untuk armrest dia punya pengaturan macam-macam, bisa dinaik turunin menggunakan semacam pengunci di bagian samping. To be honest, posisi penguncinya ini tidak ergonomis, lebih enak kayak di RGC 103 misalkan yang posisinya itu ada di bagian bawah bantalan armrestnya. Tapi ya udahlah, bukan masalah besar. Selain itu, armrestnya juga bisa dimaju mundurin dan bisa dimiringin ke kanan kiri. Kalau dibandingin sama armrestnya RGC 103, bedanya di NC1 Max ini dia nggak bisa digeser kanan kiri aja sih. Jadi masih termasuk gampang banget buat dapat posisi yang pas ketika kita nyendirin tangan ke armrestnya ini. Pindah ke bagian bawah, salah satu selling point dari NC1 Max ini adalah dia punya senderan kaki yang bisa ditilep. Panjangnya tentu saja bisa kita sesuaikan dengan posisi yang kita mau dan dia juga punya bentuk pad yang ada konturnya, jadi nyaman banget pas dipakai nyender. Cuma memang sayangnya nggak ada bantalan apapun di sini, jadi kita nyender tuh ke plastik doang, rasanya nggak empuk aja gitu. Lanjut masih di bagian bawah, hidroliknya tentu saja bisa naik turun standar lah ya. Yang unik di sini dia punya sistem reclining di mana ada penguncinya dengan sudut maksimal di sekitar 120 derajat. Jadi kalau kita unlock, senderannya ini bakalan ngayun banget. Sedangkan kalau kita lock, dia bakalan membatasi seberapa jauh kita bisa ngayun sesuai dengan seberapa miring ketika kita lock. Pusing kan ya? Oh ya, dia juga punya tension adjuster di sini buat ngatur seberapa lembek recliningnya main. Ke bagian bawah lagi standar lah ya, dia di sini punya kaki bentuk bintang 5 dengan 5 buah roda di setiap ujungnya. Nah, tentang bagian-bagiannya kayaknya udah gue jelasin semua. Terus gimana soal kenyamanannya?
Kalau ngelihat dari lekuk-lekuknya doang, ya kelihatannya emang nyaman banget dan memang itu bener terjadi. Buat gue yang tingginya sekitar 176 cm, posisi punggung dari atas sampai bawah tersanggah dengan baik. Begitupun pada bagian headrestnya karena kerasa pas banget di level paling rendahnya sebagai sandaran dari leher sampai ke sekitar setengah bagian belakang kepala. Armrestnya juga pas banget dalam kondisi defaultnya, nggak ada masalah sama sekali. Lagian ini bisa diatur macam-macam juga sih, jadi nggak akan susah buat dapat posisi yang pas. Untuk sandaran kakinya juga posisinya pas banget di mode paling panjangnya. Ketika dipakai selonjoran, bagian padnya ini bener-bener ada di bawah betis. Jadi kaki kita bener-bener bisa dilemesin tanpa ada bagian berat yang ngegantung. Oh ya, enaknya lagi NC1 Max ini kan pakai sandaran model jaring ya. Jadi punggungnya itu nggak akan kerasa gerah. Apalagi kayak gue yang posisinya itu PC ada di sebelah sana, ngadep sana, sedangkan si AC-nya ada di sana. Jadi kalau lagi duduk ke PC pakai NC1 Max, ini bagian punggung tuh kayak dirasuki semriwing-semriwing angin AC yang dingin gitu. Jadi enak banget bener-bener di bagian punggungnya ini. Cuma kekurangan dari kursi ini karena headrest dan tempat duduknya itu menggunakan bahan fabric, jadi agak repot kalau dibersihin. Beda sama gaming chair yang biasanya pakai bahan kulit, tinggal dilap doang, beres. Mungkin kalau fabriknya pakai fabric yang anti air bakalan lebih aman sih, karena kalau ketumpahan air nggak akan langsung nyerap ke bagian dalam busanya. Selain itu juga dari segi build quality sebenarnya bagus-bagus aja, plastiknya nggak kerasa tipis, tapi di beberapa sisi finishing plastiknya itu kurang rapi, entah dari gapnya ataupun dari warnanya. Dan karena plastik, kalau dibandingin dengan beberapa gaming chair yang harganya bisa sampai 2 kali lipat atau bahkan lebih dari NC1 Max, memang berasa lebih solid gaming chair yang sebagian besar didominasi sama besi-besi tebel. Tapi meskipun plastik, NC1 Max ini klaimnya bisa kuat menampung manusia sampai 120 kg sih. Jadi harusnya nggak akan masalah meski nggak sesolid gaming chair. Oh ya, area tempat duduknya NC1 Max ini juga termasuk lega banget karena dia punya ukuran sekitar 50 x 50 cm. So, harusnya sih nggak akan ada masalah juga dengan tempat duduknya. Oke, jadi segitu aja kali reviewnya, dan untuk harganya terakhir gue cek si NC1 Max ini atau NC1 Max ini dijual dengan harga 1,7 jutaan aja. Seperti biasa linknya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Overall untuk harga 1,7 jutaan ini kursi to be honest lebih nyaman dari beberapa gaming chair yang udah pernah gue coba, bahkan sampai yang harganya di atas 5 juta. Ya terutama karena senderan punggungnya yang pakai modelan jaring-jaring, jadi kalau nggak nyalain AC pun nggak berasa gerah. Tapi balik lagi memang ada konsekuensi dimana kalau cari yang super solid ya NC1 Max ini kerasa tidak lebih solid dibandingkan gaming chair kayak misalkan yang lagi gue dudukin yaitu Rexus RGC 103 RGB. Karena si RGC 103 ini dia isinya besi semua pak. Ini bagian mounting armrestnya aja dia pakai besi yang tebel banget, gue nggak tahu tebelnya berapa. Tapi ini beneran serius tebel banget ya, padahal cuma buat senderan tangan doang. Terus di bagian kakinya juga dia pakai besi yang super duper tebel. Jadi ini kalau digeser-geser tuh berasa banget beratnya gitu, solidnya. Sedangkan NC1 Max ini karena banyak plastiknya jadi dia terasa lebih ringan. Di bagian rangka sininya juga dia pakai plastik meskipun bukan plastik yang tipis sih. Jadi harusnya nggak ada masalah. Karena memang gue juga setelah sekitaran 1 minggu pakai ini nggak ada masalah sama sekali sih. Nggak ada bunyi-bunyian, nggak ada yang patah, nggak ada yang aneh-aneh. Pokoknya masih work well semuanya, masih mulus semuanya. Dan yang kedua mungkin seperti yang udah gue bahas juga sebenarnya masalah kain fabriknya ya, dimana ini kalau ketumpahan sesuatu agak PR. Kalau di RGC itu kan atau di gaming chair kebanyakan pakai material kulit, jadi kalau ketumpahan sesuatu tinggal dilap doang. Sedangkan di sini ketumpahan sesuatu agak PR karena dia nyerap fabriknya bukan yang waterproof. Jadi airnya tuh nyerap. Kalau air putih sebenarnya nggak masalah, cuman kalau air yang berwarna takut bikin belang sih kain fabriknya. Tapi ingat bahwa NC1 Max ini sebenarnya office chair yang dibuat untuk di depan PC, bukan di depan meja makan. Jadi harusnya bakalan kemungkinan kecil sih ketumpahan-tumpahan minuman-minuman kayak gitu. Kan depan PC paling kita minum air putih doang kan ya. Jadi ya masing-masing ada plus minusnya lah. Tinggal pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, selera, dan juga minus mana yang kira-kira bisa diterima sama kita ketika kita ingin membeli sebuah produk tersebut. Ya segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.